Apakah benar Borobudur sebenarnya bukan bernama Borobudur dan bukan merupakan candi Buddha, melainkan tempat ibadah agama asli Nusantara dan sudah ada bahkan pada abad keempat? Dokumen tertua yang menyebutkan Borobudur justru adalah buku karya Sir Thomas Stamford Raffles, penguasa kolonial Britania Raya yang menemukan Borobudur setelah penelataran ratusan tahun. Tapi tidak ada dokumen asli Jawa yang umurnya lebih tua menyebutkan nama itu. Sayangnya, tidak banyak peninggalan tertulis dari Jawa pada zaman itu, walaupun peradabannya sudah bisa membangun karya arsitektur seepik Borobudur dan Prambanan. Hanya 2 prasasti yang diduga menulis tentang Borobudur. Yang pertama, Prasasti Karang Tengah dari tahun 824 Masehi, tertulis bangunan suci yang disebut Jinalaya diresmikan oleh Pramudiawardhani, putri dari Samaratungga dari dinasti Sailendra. Kemudian yang kedua, Prasasti Tritepusan dari tahun 842 Masehi, tertulis bahwa Pramudiawardhani disebut sebagai Sri Kahuluna menyerahkan Sima, yaitu tanah bebas pajak, untuk mendukung pendanaan dan perawatan bangunan suci yang bernama Bumi Sambara Budara. Menurut sejarawan C.K. Desparis, Bumi Sambara Budara memaksudkan Candi Borobudur. Sejarah adalah logika, bukan sejarah jika tidak logis. Benar, Hindu-Buddha berasal dari India, dan tidak benar situs-situs juga ajarannya di Nusantara berdasarkan Hindu-Buddha dari India. Kapan dan siapa, misionaris atau pendakwah atau orang suci Hindu-Buddha yang terlahir di India pada masa pra-Islam masuk ke Nusantara, sehingga situs-situs di Nusantara disebut berdasar pada salah satu ajaran di India? Tidak ada jawabannya, karena memang tidak ada. Maharesi Markandeya dan Agastya itu Maharesi Nusantara. Kitab yang mencatat 2 nama itu lengkap dengan silsilahnya ada di Nusantara. Tidak ada sumber kitab India yang menjelaskan 2 nama tokoh itu berasal dari sana. Pahami bahwa benar Hindu-Buddha berasal dari India, dan tidak benar situs-situs di Nusantara Indonesia berdasarkan Hindu-Buddha dari India. Sejatinya yang tergambar di situs-situs itulah ajaran yang mendasari lahirnya Hindu-Buddha dan Jaina di India. Vana Cakapala ini terpublikasi bernama Borobudur. Ada 160 panel pada relief dasar Borobudur yang kini tidak diekspos bahasa dan ajaran yang mendasarinya asli ajaran leluhur kita. 12 kata swarga bukan nirvana atau nibbana, dan kata yang lainnya adalah kusala dharma by Jaina, dan Mahecakya ini membuktikan bahwa di tanah inilah ajaran dharma original berawal dan berasal, kini tersimpan sempurna di Bali. Di masa lalu dibawa oleh leluhur kita kaum Caka atau kaum Saka atau kaum Arya keluar Nusantara Indonesia. Raffles menamakan bangunan megah ini dengan nama Borobudur dengan anggapan di dekat situs ada desa Bore. Faktanya tidak ada desa yang namanya Bore. Kemudian Budur dalam bahasa Jawa diartikan purba. Arti budur atau bidur dalam bahasa Jawa juga bisa berarti bisul. C.K. Kasparis, filolog Belanda, menulis dalam disertainya tahun 1954 memperkirakan pembangunannya sekitar tahun 824 Masehi. Ini perkiraan. Kasparis bukan hasil kesimpulan berdasarkan penelitian ilmiah akademis. Kitab-kitab yang katanya mendasari desain rancangan bangunan ini adalah Silpa Sastra dan Vastu Sastra dari India.
Namun faktanya, semua kitab-kitab itu baru ada pada abad ke-5 Masehi. Sedangkan bangunan Borobudur ini sudah ada sebelumnya. Relief dasarnya yang tidak diekspos terpublikasi dengan penamaan Karmawibangga. Hal ini menggunakan tafsir dari naskah Mahakarmawibangga, namun tidak sepenuhnya mengikuti naskah itu. Para peziarah Tiongkok dari Fahian tahun 399 sampai dengan 414 Masehi sampai Isi tahun 671 sampai dengan 695 Masehi datang ke Nusantara terdahulu untuk belajar, bukan membawa Budims dari negaranya kemudian disebarkan ke sini. Dan Palembang bukan pusat Budims di masa lalu, jangan salah kaprah. Di Nusantara pada abad ke-4 sampai dengan ke-7 Masehi tidak tercatat misionaris India yang datang ke Nusantara. Peziarah Tiongkoklah yang datang ke Nusantara adalah untuk belajar dan mencatat ajaran dharmik original yang telah lama ada di Nusantara, bukan membawa ajaran dari negerinya kemudian disebarkan ke Nusantara. Hinduisme adalah peleburan atau sintesis dari berbagai tradisi dan kebudayaan di India. Akhir abad ke-18, Hindu menjadi istilah padanan bagi orang India yang bukan Muslim, bukan Sikh, bukan Jaina, bukan Kristen, bukan Buddha, namun mencakup berbagai penganut dan pelaksana kepercayaan tradisional yang berbeda-beda. Artinya, istilah Hindu itu sebagai anatonim terhadap keyakinan lain. Kemudian kata Hindu dengan tambahan akhiran isme ditambahkan sekitar tahun 1830-an untuk merujuk pada kebudayaan dan agama. Istilah tersebut diterima oleh orang India sendiri dalam hal membangun jati diri bangsa untuk menentang kolonialisme. Asal-usul agama di India dimulai masuknya bangsa Arya atau Caka atau Saka yang membawa perubahan yang sangat besar dalam tata kehidupan masyarakat India. Perubahan tersebut terjadi karena bangsa Arya melakukan integrasi kebudayaan dengan bangsa asli India, dan selanjutnya integrasi ini melahirkan 3 agama India. Seperti yang kita ketahui, bangsa Arya adalah leluhur Nusantara yang keluar dari Nusantara kemudian sampai di India dan menyebarkan ajaran-ajarannya, yaitu ajaran dharmik original, ajaran asli nenek moyang Nusantara.